Oh, okay. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Hai, saya Hurul Ain akan menjelaskan tentang bangsa dan identitas. Bangsa dan identitas adalah dua konsep yang saling terkait dan memiliki peran penting dalam memahami struktur sosial dan budaya. Bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki identitas bersama, yang ditandai oleh kesamaan dalam beberapa aspek seperti bahasa, budaya, sejarah, dan ideologi. Secara sosiologis, bangsa dapat dipahami sebagai persekutuan hidup dalam masyarakat yang merasa memiliki kesatuan dalam ras, bahasa, dan keyakinan dan budaya. Dalam konteks politik, bangsa juga merujuk pada masyarakat di suatu daerah yang patuh pada kedaulatan negara, di mana kedaulatan tersebut merupakan kekuasaan tertinggi. Identitas sendiri merujuk pada ciri-ciri atau jati diri yang melekat pada individu atau kelompok. Dalam konteks nasional merupakan ciri khas yang dimiliki oleh suatu bangsa yang membedakannya dari bangsa lain. Identitas nasional mencakup nilai-nilai budaya, simbol-simbol kenegaraan, serta pandangan hidup yang dianut oleh masyarakat suatu negara. Identitas nasional merupakan hasil kesepakatan masyarakat dan berkembang seiring waktu. Hal ini mencakup elemen-elemen seperti bahasa nasional, simbol nasional, dan dasar falsafah negara. Identitas nasional dibentuk oleh berbagai faktor, antara lain faktor objektif dan faktor subjektif. Identitas nasional tidak hanya berfungsi sebagai tanda pengenal, tetapi juga sebagai alat pemersatu bangsa. Secara keseluruhan, bangsa dan identitas nasional merupakan konsep fundamental dalam memahami dinamika sosial dan politik. Keduanya membantu membangun rasa kebersamaan dan solidaritas di antara anggota masyarakat. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu identitas nasional Indonesia. Identitas nasional Indonesia adalah karakteristik, nilai, dan simbol yang mencerminkan jati diri bangsa Indonesia. Identitas ini terbentuk dari sejarah, budaya, dan prinsip yang disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia. Adapun unsur-unsur identitas nasional Indonesia, pertama, Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Kedua, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Ketiga, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Keempat, bendera merah putih. Kelima, lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan. Keenam, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Ketujuh, burung Garuda sebagai lambang negara. Kedelapan, bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. 9, wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia. 10, kebudayaan nasional. Tujuan identitas nasional Indonesia mewujudkan nasionalisme masyarakat, mengukuhkan jati diri bangsa, memperkuat solidaritas dan kohesivitas sosial, menjaga eksistensi negara dalam hubungan internasional, melindungi bangsa dan negara Indonesia dari tantangan globalisasi. Hai, saya Muhammad Fadel akan menjelaskan tentang negara kebangsaan Indonesia. Negara kebangsaan Indonesia adalah konsep yang lahir dari perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan didasarkan pada persatuan
di tengah keberagaman etnis, budaya, agama, dan bahasa. Konsep ini berakar pada nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang 1945, dan semangat kebangsaan yang diwujudkan dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Halo, saya Vira. Saya akan menjelaskan materi tentang makna dan pentingnya integrasi. Integrasi nasional adalah penyatuan atau asimilasi bangsa-bangsa sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Integrasi nasional merupakan proses penyatuan wilayah yang membuat perbedaan. Menurut Kurana 2010, integrasi nasional adalah kesadaran identitas bersama di antara warga negara. Jenis integrasi menurut Miron Weiner dalam Ramlan Surbakti 2010 mengatakan lebih cocok menggunakan istilah integrasi politik daripada integrasi nasional. Menurutnya, integrasi politik adalah penyatuan masyarakat dengan sistem politik. Jenis integrasi politik dibagi menjadi 5 jenis, yakni integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit maksa, dan integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Dalam realitas nasional, integrasi nasional dapat dilihat dari 3 aspek, yakni integrasi politik, integrasi ekonomi, dan integrasi sosial budaya. Pentingnya integrasi nasional menurut Miron Weiner dalam negara merdeka, faktor pemerintah yang berkeabsahan atau legitimate merupakan hal penting bagi pembentukan negara bangsa. Negara bangsa baru, seperti halnya Indonesia setelah tahun 1945, membangun integrasi juga menjadi tugas penting. Pertama, pemerintah kolonial Belanda tidak pernah memikirkan tentang perlunya membangun kesetiaan nasional dan semangat kebangsaan pada rakyat Indonesia. Penjajah lebih mengutamakan membangun kesetiaan kepada penjajah itu sendiri dan guna kepentingan integrasi pribadi kolonial. Kedua, bagi negara-negara baru, tuntutan integrasi ini menjadi masalah pelik, bukan saja karena perilaku pemerintah kolonial sebelumnya, tetapi juga latar belakang bangsa yang bersangkutan. Hai, perkenalkan, nama saya Felicia Priscilia, tapi orang-orang biasa panggil saya Feli. Pada kali ini, saya berkesempatan membahas materi yang berjudul Integrasi di Indonesia. Integrasi di Indonesia merujuk pada proses penyatuan berbagai kelompok etnis, budaya, agama, dan wilayah yang berbeda menjadi suatu kesatuan yang utuh di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proses ini tidak hanya melibatkan aspek politik dan sosial, tetapi juga ekonomi dan budaya. Beberapa aspek yang mendasari integrasi di Indonesia antara lain, yang pertama, keanekaragaman etnis dan budaya. Yang kedua, kesatuan wilayah. Yang ketiga, Pancasila sebagai dasar integrasi. Yang keempat, politik dan pemerintahan. Yang kelima, peran pendidikan. Même dans un sommeil éternel, même dans un